Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang KB ya. Jadi di sini buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang KB ya. Jadi buat kalian nih, kenapa sih KB itu harus milih yang bisa keluar menstruasi ya? Ya, jadi di sini aku mau ngasih tahu nih ke kalian ya. Dengan keluar haid atau menstruasi itu menandakan bahwa reproduksi kalian itu dalam keadaan sehat ya. Jadi sebagai indikator ya. Jadi kalau misalkan reproduksi kalian itu sehat, indikatornya dengan keluar haid. Ya, jadi kalau misalkan kalian nggak keluar haid, tandanya ada masalah dengan reproduksi kalian. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kenapa sih kita itu harus pilih KB yang bisa keluar haid? Ini alasannya itu banyak orang yang nggak tersadar ya, yang nggak sadar, bahkan mungkin dia nggak kepikiran untuk ini ya. Jadi ini langsung aku jawab aja ya. Jadi kalau misalkan kalian pilih KB yang keluar haid, ini manfaatnya itu untuk kalian ya, para suami dan istri. Nah, kok bisa kayak gitu ya? Jadi ini adalah pengalaman pribadi aku sendiri ya. Jadi ketika kita pilih KB yang keluar haid ya, ketika kita apa ya namanya, pas sesudah haid itu kita hormon bahagianya tuh kayak keluar gitu loh. Jadi ketika kita ngelayanin suami, kita tuh happy, kita tuh nggak terpaksa, dan kita tuh bahagia. Nah, seperti itu ya. Dan jadi kalau misalkan kalian nih milih KB ya, kan kayak kata orang KB sebulan sekali suntik itu katanya keluar mens. Tapi untuk aku enggak ternyata ya. Ada yang bilang kalau misalkan suntik KB yang 3 bulan sekali, katanya itu nggak keluar mens atau nggak keluar haid. Ada yang bilang seperti itu ya. Biasanya hanya flek-flek aja. Nah, ini biasanya ketika kalian milih KB seperti ini ya, ini ketika kalian melayani suami kalian itu nggak maksimal ya, nggak maksimal. Mungkin kalian sering suka ngerasain sakit, kadang kita capek, kita lagi habis ngurus anak, ketika kita melayani suami kita nggak bahagia ya, karena memang selain kalian lagi capek, efek dari si KB tersebut. Nah, kayak gitu ya. Dan di sini kenapa sih harus pilih KB yang keluar haid ya, seperti itu ya. Alasan yang menurut aku yang nggak pernah kalian sadari, bahkan mungkin dianggap sepele, tapi ini nggak sepele ya. Jadi pilihlah KB yang keluar haid. Nah, seperti itu ya. Aku pernah KB suntik dan nggak keluar haid. Akhirnya aku putuskan KB menggunakan pil yang bisa keluar haid. Nah, singkat cerita, ketika kita selesai haid, nah itu tuh ketika kita bukan ngalamin ya, maaf, ketika kita melayani suami, ini tuh rasanya itu berbeda ya. Mungkin bisa dibilang lebih enak. Nah, kayak gitu ya. Ini bukan tentang ngebahas tentang kayak hal-hal seperti ini ya. Mungkin sebagian orang ini nggak penting, tapi aslinya ini penting banget loh. Ini penting banget buat kalian yang udah menikah, kalian punya istri, punya suami. Kalian itu harus bisa melayani dengan maksimal. Selain maksimal untuk si suami, tapi kalian juga harus bahagia. Jangan sampai kalian melayani bisa nyenengin suami, tapi kalian nggak bahagia. Dan perlu kalian tahu, ketika kalian melayani suami setengah hati, kemudian kalian mungkin rasanya nggak enak, itu akan kontak juga di dia. Dia juga bisa ngerasain. Mungkin hari itu saat berhubungan itu rasanya berbeda, atau bisa dibilang nggak enak ya. Ya karena memang gimana ya, kalau udah nikah itu kita tuh kayak punya kontak batin gitu loh. Kalau kalian melayani suami nggak enak atau rasanya itu tidak menyenangkan untuk dirimu, ini akan kontak juga ke si suami. Jadi si suami juga akan merasakan hal itu ya. Jadi nggak maksimal aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi mungkin sebagian orang hal seperti ini apa ya namanya, nggak penting ya. Mungkin sebagian orang nggak penting, tapi di sini perlu kalian tahu, mood kita ya itu bisa dipengaruhi dengan hormon kita. Jadi ketika kita hormon kita berantakan, hormon kita ngaco, mood kita juga nggak bahagia. Mungkin kita lagi capek, lagi bebersih, suami nyuruh apa, kita ngomongnya ngegas.
Nah, akhirnya berantem, akhirnya nggak harmonis. Yang lebih parah ketika kalian diminta untuk melayani suami, kalian sering nolak. Ini lebih parah lagi ya. Kalau misalkan suami kalian baik, mungkin dia akan sabar, mungkin dia akan hanya ngebanting sedikit. Tapi kalau misalkan suami kalian yang masya Allah ya, di belakang kalian nggak tahu, ini bisa mereka jajan atau mereka mencari kebahagiaan di luar, ini bisa terjadi ya. Jadi di sini kenapa harus pilih KB yang bisa keluar haid? Alasan yang paling utama itu selain kalian harus menjaga reproduksi kalian dengan indikator keluar haid, yang kedua yang aku ingin jelaskan ya ini ya, tentang ini ya. Jadi kalau misalkan kalian mens, itu tuh pilihlah KB yang keluar mens. Jadi ada momen-momen saat kalian melayani suami kalian itu rasanya tuh sangat enak ya, sangat enak, sangat kalian berdua bisa menikmati ya, kalian happy, suami kalian happy, ada komunikasi lebih baik lagi, kalian jarang berantem ya kan. Kemudian kalau misalkan kalian pilih KB ya, ingat ya, kalian bisa pilih KB yang misal 3 bulan sekali suntik, kalian gak mens. Saya jamin ya, saya jamin banget ketika kalian melayani suami kalian itu gak maksimal. Mungkin kalian bisa melayani suami kalian ya, tapi kalian itu kayak gak bahagia, gak happy ya. Nggak happy-nya bukan tentang kepuasan aja ya nggak munafik ya. Kadang kita itu kalau misalkan melayani suami kita dalam keadaan nggak kepengen, itu tuh nyiksa banget loh, nyiksa banget, dan pasti sakit. Dan suami juga pasti bisa ngerasain ya, kalau misalkan kalian nggak enak, dia juga mungkin puas, mungkin dia puas, mungkin dia akan puas, tapi gak yang puas banget. Nah kayak gitu ya. Tapi berbeda ketika kalian pilih KB yang keluar mens, keluar haid. Itu ada momen kalian itu syahwatnya itu akan tinggi, akan menggebu-gebu, dan suami itu happy tentang itu ya, suami itu tetap happy tentang itu, dan kalian pasti akan memberi kepuasan untuk suami kalian. Nah kayak gitu ya. Mungkin sekali lagi aku akan ngomong, mungkin sebagian orang ini nggak penting ya, tapi bukan nggak penting, mungkin kalian itu kayak nggak kepikiran loh nyampe situ, ngerti nggak sih ya. Kadang berpikirnya itu melakukan berhubungan ya udah aja, melakukan aja, nggak ada istilah happy atau nggak happy. Nah ini tuh menurut aku ini harus diperhatikan ya. Soalnya kenapa? Kalau misalkan kalian merasa terpuaskan, suami kalian juga merasa terpuaskan, ada komunikasi yang baik, rumah tangga kalian itu akan happy ya. Apalagi perempuan ya, perempuan itu moodnya itu masya Allah ya, moodnya itu berubah-berubah ya. Atau dengan tipikal orang kayak aku ini, moodnya juga berubah-berubah. Kita capek sama anak, kita capek sama kerjaan, kadang kita itu kadang ngomongnya ngegas ke suami, tapi kita nggak sadar. Dan suami juga kadang nggak terima ya kan, kalau kita ngomongnya mungkin agak ngegas, agak nggak sopan, akhirnya berantem. Nah kayaknya nggak penting ya, kayaknya nggak penting hal itu, tapi ternyata penting sekali loh, penting banget, dan kalian harus memperhatikan itu ya. Dan di sini alasan kenapa kalian harus pilih KB yang keluar haid, jawabannya itu ini ya, tentang ini ya. Kalau mungkin kalian nggak apaan sih ya, mungkin kalian akan berpikir apaan sih yang kayak gitu kok dibahas, apaan sih gitu ya. Tapi jangan salah ya, ini sangat penting banget ya. Sadar atau nggak sadar, ini tuh penting banget ya. Ketika rumah tangga kalian itu berantakan karena nggak ada komunikasi dengan baik, jadi merembetnya itu kemana-mana ya. Bukan tentang puas dan nggak puas ini tuh ya, tapi kita itu ya, ini adalah bagian dari salah satu rumah tangga itu awet, rumah tangga itu ada komunikasi dengan baik ya. Caranya dengan kontak badan ya. Kan kita tuh manusia ya, ada syahwat, kita tuh manusia ada kepengenan. Nah jadi ini perlu diperhatikan ya, buat kalian para perempuan ini harus diperhatikan banget. Kenapa kalian harus pilih KB yang bisa keluar haid? Jawabannya itu ini. Nah kayak gitu ya. Nah terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.